Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 6 episode 32. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong yang disuruh mundur oleh Xiao Diao pada saat ini tersenyum pada Sichuan sambil mengatakan, "Apakah kamu berpikir hanya dengan hal-hal seperti ini kau bisa menghentikanku?" Sichuan pun melihat Lindong dan dia menjawabnya, "Apakah kau sedang mengumpulkan alasan untuk kau katakan?" Lindong kemudian mengangkat tangannya dan sebuah cahaya emas berkelipan muncul di tangan itu. Dia lalu berkata, "Ini bukan tentang sebuah alasan. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa kamu telah menghabiskan banyak usaha yang sia-sia." Ma Xiaoyun pada saat ini memandangi Lindong yang sedang berbicara serius. Dan tiba-tiba saja cahaya emas kerlap-kerlip di tangan Lindong pada saat ini berubah menjadi kunci rahasia kuno. Sambil memegangi kunci itu, Lindong pun berkata, "Kau telah merusak karpet futonku. Aku akan selalu mengingat hal itu. Tunggu saja diriku dan sampai jumpa lagi, karena aku akan datang untuk membuatmu membayar hutang-hutang ini padaku." Mata dari Sichuan pun terbelalak ketika melihat kunci emas di tangan Lindong dan dia pun berteriak, "Hah? Kunci rahasia kuno?" Sambil tersenyum, Lindong pun mengatakan, "Tidak perlu kaget begitu. Untuk sejuta pil nirwana ini aku sangat puas. Dan terima kasih ya, lain waktu kita akan bertemu lagi. Jaga dirimu baik-baik, jangan sampai mati sebelum aku datang." Mendengar kata-kata Lindong itu membuat Sichuan menjadi panik. Dia pun mengangkat tangan kanan dan mengeluarkan energi emas sambil berkata dalam hati, "Ah, ini tidak bagus. Dia akan melarikan diri ke dimensi kunci itu." Tangan emas itu pun kemudian meluncur dengan sangat cepat ke arah Lindong. Namun pada saat ini Lindong sudah mengaktifkan kunci kuno itu. Tangan emas pun semakin cepat ke arah Lindong. Di saat yang bersamaan juga ada seseorang yang melesat dengan sangat cepat di belakang Lindong. Dan akhirnya, slang, tangan emas Sichuan gagal menangkap Lindong karena pada saat ini Lindong telah menghilang dan masuk ke dalam dimensi kunci kuno. Yang tersisa di tempat itu hanyalah sebuah cahaya emas dan kepulan asap. Sementara Sichuan masih melayang di udara memandangi Lindong yang telah menghilang. Semua orang yang melihat hal ini pun berkata, "Hah? Lindong menghilang?" Namun sepertinya juga ada orang lain yang ikut dengannya. Apakah dia melarikan diri dengan kunci rahasia kuno itu? Ini adalah sebuah tamparan keras di wajah pimpinan dinasti Moyan. Sichuan kini masih terdiam dan tidak lama kemudian wajahnya memerah karena dia sangat emosi. Dan kemudian Sichuan berteriak dengan keras, "Dengarkan semuanya, siapapun yang bisa menangkap Lindong dan membawa kepalanya padaku, maka dia akan mendapatkan 1 juta pil nirwana yang telah dibawa oleh Lindong. Dan aku masih akan memberikan kalian semuanya 500.000 pil nirwana tambahan sebagai penghargaan khusus dari dinasti Moyanku." Mendengar kata-kata itu membuat semua orang yang berada di kota Moyan menjadi kaget. Dan seketika dinasti Moyan pun heboh dengan hadiah sebesar itu bagi siapapun yang bisa menangkap Lindong. Seluruh kota Moyan benar-benar gempar. Banyak orang pada saat ini mulai berbincang, "Jika aku bisa mendapatkan pil sebanyak itu, maka aku tidak perlu khawatir untuk melewati kesengsaraan nirwana, kemudian naik ke level nirwana." Yang lainnya pun menimpali, "Kau ingin menangkapnya? Itu lebih mudah dikatakan daripada dilakukan." Dan orang-orang yang berada di belakang kini juga berbincang, "Ayo kita bentuk tim dan kita bekerja sama untuk menangkap Lindong." Dengan senyum liciknya, Sichuan kali ini berkata dalam hati, "Lindong, beraninya kau menyinggungku. Mulai hari ini, hidupmu tidak akan tenang. Aku ingin melihatmu menjadi seperti anjing yang selalu bersembunyi untuk menghindari pengejaran dari banyak orang." Di dalam ruang dimensi kunci kuno, pada saat ini Lindong bertanya serius pada Xiao Diao, "Xiao Diao, apa yang sebenarnya terjadi dengan tubuhku?" Sebelum menjawab pertanyaan dari Lindong, kali ini Xiao Diao menyuruh Lindong untuk melihat ke belakang. Lindong pun bingung dengan apa yang dimaksud oleh Xiao Diao. Dia kemudian menoleh ke belakang dan Lindong pun kaget karena ternyata Ma Xiaoyun sudah tersenyum di belakang Lindong. Dia pun mengatakan, "Hei Lindong,
Maaf ya, aku mengikutimu hanya untuk bersembunyi. Lindong kemudian bertanya, "Hei, bagaimana kau bisa masuk?" Ma Xiaoyun pun menjawabnya, "Aku bergegas terbang ke sisimu dengan sangat cepat saat kau akan segera menghilang. Jadi aku bisa mengikutimu." Lindong lalu mengatakan, "Ah, ternyata kau menyelinap seperti yang dilakukan oleh Mu Hongling." Sambil mengeluarkan kunci rahasia kuno, kini Lindong berkata pada Ma Xiaoyun, "Jika tidak ada urusan, keluarlah dari tempat ini. Aku memiliki hal penting yang harus kulakukan di sini." Dengan wajah paniknya, Ma Xiaoyun pun memohon, "Tidak Lindong, tolong jangan usir aku. Aku telah menyinggung dinasti Moyan, makanya aku mengikutimu." Ma Xiaoyun pun menjelaskan kenapa dirinya bisa sampai menyinggung dinasti Moyan. Pada saat itu, dia telah menuliskan berita kekalahan Raser dan kelompoknya. Hal itu pun menjadi viral dan kemudian membuat dinasti Moyan menjadi malu. Mereka kemudian mengirimkan orang untuk memburu dan menangkap siapapun orangnya yang telah menulis berita ini. Dan sejak saat itulah, Ma Xiaoyun selalu bersembunyi karena dia menjadi buronan orang-orang dari Moyan. Mendengar alasan dari Ma Xiaoyun membuat Lindong tidak tega untuk mengusirnya, dan dia pun kini berkata, "Baiklah kalau begitu kau bisa tetap berada di sini. Namun aku akan menyuruh Xiaoyan untuk mengawasimu. Kau jangan menggangguku dan jangan bertingkah yang aneh-aneh." Di dalam hati, Lindong pun bergumam, apalagi sampai berpikir untuk mengambil kunci rahasia kuno dariku. Ma Xiaoyun pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Lindong, jika dirinya pada saat ini harus diawasi oleh Xiaoyan, harimau ganas yang siap menerkam kapanpun. Tidak lama kemudian Lindong mengambil posisi duduk bersila. Dia pun memejamkan mata dan berkata, "Baiklah Xiao Diao, mari kita lihat apa yang terjadi pada tubuhku." Di sisi lain, Ma Xiaoyun duduk dengan wajah paniknya karena diawasi oleh Xiaoyan. Dia pun berkata lirih, "Harimau baik, jangan makan aku ya." Dan kini, Lindong pun mulai memasuki dunia spiritual di dalam pikirannya bersama dengan Xiao Diao. Sesampainya di sana, Lindong pun kaget karena ada sebuah formasi ungu aneh yang sangat besar. Lindong pun kemudian bertanya, "Apa itu?" Xiao Diao kemudian menjawab perkataan dari Lindong, "Itu pasti formasi aneh yang tersembunyi di dalam karpet Futon Yunsen." Dan formasi itu memiliki efek menggabungkan dua kekuatan. Dengan tatapan mata yang tajam, Lindong mengatakan, "Formasi sialan itu telah menyerap energiku." Dan tiba-tiba, kini mata dari Xiao Diao berbinar. Dia pun kemudian mengatakan, "Lindong, formasi ini memiliki efek fusi yang lebih kompleks, namun juga lebih rumit. Dan aku rasa formasi ini tidak hanya bisa menggabungkan dua kekuatan, namun bisa lebih. Dan saat ini, di dalam tubuhmu ada 3 kekuatan yang berbeda, yaitu kekuatan mental, kekuatan yuan, dan kekuatan yang melahap. Jika kamu bisa menggabungkan kekuatan fusi ini dan mengeluarkan seni bela dirimu, pasti itu akan sangat kuat dan mengerikan." Lindong pun tersenyum dengan ucapan dari Xiao Diao. Sambil melihat formasi itu, Lindong pun mengatakan, "Tapi Xiao Diao, sebelumnya aku telah mencobanya namun aku gagal dan tidak bisa mengendalikannya." Xiao Diao pun menjawab perkataan dari Lindong, "Dengan kekuatanmu pada saat ini, kemungkinan kamu memang tidak akan bisa mengguncang formasi itu sedikit pun. Namun kau jangan khawatir, kan masih ada senjata rahasia yang bisa kita andalkan. Seharusnya itu cukup untuk bisa menekannya." Sambil tersenyum, Lindong pun pada saat ini mengeluarkan batu simbol pelahap dan juga batu jimat leluhur. Dia kemudian mengatakan, "Aku tahu maksudmu. 2 pusaka sakti ini, batu pelahap dan batu jimat leluhur, akan digunakan untuk menekan dan juga mengontrol formasi ini kan?" Xiao Diao pun menjawabnya, "Yaps, benar sekali." Dengan tatapan mata yang tajam yang bisa memutuskan tali BH, Lindong pun berkata, "Karena formasi ini terus-menerus menyerap energiku, maka aku akan menggunakan cahaya ini sebagai garis untuk memasuki titik pusat." Tidak lama kemudian sebuah garis tambah muncul dari dahi Lindong dan langsung mengarah pada tengah-tengah formasi aneh itu. Karena sebenarnya formasi aneh yang menyerap energi tubuh Lindong itu adalah formasi kuno langit dan bumi. Dia bisa menggabungkan banyak kekuatan menjadi satu kekuatan baru yang sangat luar biasa. Dan formasi itu bisa muncul di tubuh Lindong adalah karena karpet Futon Yunsen telah hancur. Dan serpihannya
secara tidak sengaja memasuki kepala Lindong tanpa dia sadari. Dengan menggabungkan kekuatan batu pelahap dan juga jimat leluhur, Lindong akan menekan dan juga mengendalikan formasi kuno langit dan bumi. Dia pun berusaha sekuat tenaga dan tidak akan membiarkan gagal. Dan kini, raut wajah Lindong pun penuh tekanan karena formasi itu memberontak untuk dikendalikan dan melakukan perlawanan yang sangat kuat. Namun Lindong tidak akan kalah. Dengan memegang dua pusaka sakti di tangannya, dia pun berteriak, "Aku tidak peduli seberapa kuat dirimu. Kau saat ini tidak memiliki tuan, dan ini adalah tubuhku. Kau tidak bisa seenaknya menumpang di dalam tubuh ini tanpa izin dariku. Tunduklah padaku." Setelah berteriak, Lindong pun mengirimkan dua kekuatan besar dari batu pelahap dan juga jimat leluhur, dan langsung mengarah pada titik pusat dari formasi kuno langit dan bumi. Dua kekuatan besar dari pusaka hebat itu mulai menghantam pertahanan dari formasi kuno, dan tiba-tiba saja formasi itu pun tertembus oleh dua kekuatan besar yang telah dikirimkan oleh Lindong. Tidak lama kemudian formasi itu pun mengeluarkan cahaya yang sangat terang dan energi yang terpancar dalam jumlah yang sangat besar karena telah berhasil ditekan untuk saat ini. Lindong pun masih duduk bersila di depan formasi itu, dan tiba-tiba tubuhnya kali ini bergerak menuju tengah-tengah dari formasi. Dia pun kemudian berkata dalam hati, "Meskipun Futon Yunsun kali ini telah menghilang, namun aku mendapatkan formasi kuno langit dan bumi yang lebih kuat. Aku tidak menyangka aku telah kehilangan barang berharga, namun aku malah mendapatkan ganti yang lebih keren. Apakah ini yang disebut dengan rezeki anak soleh karena rajin puasa Senin Kamis?" Setelah berhasil mengendalikan formasi kuno, Lindong pun kini membuka matanya, dan Mas Xiaoyun di belakang Lindong pun berkata, "Lindong, dia sudah bangun." Sambil tersenyum, Lindong pun mengatakan, "Siswan, sepertinya aku harus berterima kasih padamu." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan kembali ke dinasti Moyan dan berurusan dengan Siswan lagi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kaprol sob.